hari Minggu. Wah Kak Desi, sudah minggu ketiga di bulan Januari di tahun yang baru. Pasti semuanya semangatnya masih pada baru kan? Betul Kak Sabrina. Nah sekarang kita ketemu lagi nih di sekolah minggu. Kita mau memulai sekolah minggu kita. Nah kita mau bernyanyi dengan judul lagu Lula Lula, Tanganku ke Depan, dan I Love You Jesus. Wah panjang nih, semuanya berdiri kita mau nyanyi dengan penuh sukacita dan semangat. Yuk bangkit berdiri. Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh bersyukur Tuhan buat minggu yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa buat kesehatan yang boleh kami rasakan. Terima kasih buat udara segar yang masih boleh kami hirup. Bapa, saat ini kami sudah siap ya Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang pimpin kami ya Tuhan, supaya ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami ya Tuhan, siapkan kami ya Bapa. Ampunkan setiap salah dan dosa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memanggil namamu. Sekolah minggu, Tuhan memanggil namamu. Sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan
Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini Kau izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami damai sejahtera dari Tuhan untuk menerima firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk cerita sekolah minggu hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Abang Pendeta akan bacakan untuk kita, tapi sekolah minggu juga adik-adik bisa ada yang buka Alkitab, silakan ikuti Abang Pendeta untuk membaca. Beginilah firman Tuhan. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, semua sukacita ya, walaupun kita ibadah masih di rumah masing-masing, tetapi kasih Tuhan selalu bersama kita, Tuhan Yesus selalu bersama kita, bahkan saat ini Tuhan Yesus menyapa kita dengan firman, dengan melalui cerita seorang bapak namanya Ayub. Nah, Ayub ini punya anak 10 orang. 7 laki-laki dan 3 perempuan. Bapak Ayub adalah terkenal sebagai bapak yang baik, bapak yang soleh, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dalam kisahnya ini, bahwa Ayub sebenarnya adalah seorang yang kaya, tapi dia itu adalah orang yang tidak pernah sombong. Dia selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, suatu hari anak-anak Ayub yang lelaki mengadakan pesta. Jadi mereka biasanya mengadakan pesta di rumah masing-masing. Sesuai gilirannya dari anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Mereka mengakukan pesta semacam pesta ulang tahun lah mungkin ini ya. Jadi ada yang buat pesta, diundanglah abang kakaknya. Mereka bersama-sama makan dan minum. Nah, tetapi ketika mereka melakukan pesta itu, Bapak Ayub berpikir, wah, jangan-jangan waktu ada pesta itu, anak-anakku ini ada mengucapkan satu kata yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan-jangan anakku ini ada mengutuki Tuhan dalam hatinya. Ada perkataan yang salah membuat mereka berdosa. Nah, di sini kita lihat Bapak Ayub adalah bapak yang sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Bapak Ayub tidak mau kalau satu orang pun anak-anaknya melakukan dosa. Baik itu melalui perkataan maupun itu dalam hati. Jadi dosa itu ada bukan hanya ternyata harus diucapkan dulu atau harus dilakukan dulu, bukan. Di dalam hati pun orang bisa berdosa. Maka Ayub berusaha untuk menyucikan, menguduskan anak-anaknya kembali. Keesokan harinya setelah pesta selesai,
Maka Ayub bangun pagi-pagi. Ayub memanggil semua anak-anaknya, ayo semua kumpul. Ayub mengajak mereka ke rumah Tuhan, ke bait Tuhan. Di sana Ayub mempersiapkan yang namanya persembahan, korban bakaran, persembahan untuk pengampunan dosa anak-anaknya. Nah, Ayub memimpin anak-anaknya untuk berdoa. Berdoa untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Supaya anak-anak Ayub ini tidak binasa oleh dosa. Tidak rusak oleh dosa mereka. Oleh karena itu adik-adik, mari kita lihat bagaimana kita meniru seorang Bapak Ayub yang hidupnya adalah saleh takut akan Tuhan. Dan oleh karena itulah Ayub ini menjadi orang yang dibanggakan oleh Tuhan. Tuhan sangat senang melihat Ayub. Nah, betapa senangnya jika kita juga ada yang bangga ya. Bangga enggak kalau orang tua membanggakan anak-anaknya? Coba, dengan apa ya orang tua bisa membanggakan anak-anaknya? Mungkin karena pintar, baru rajin, kemudian rajin berdoa. Pasti senang papa mamanya ya. Rajin sekolah minggu, rajin menyanyi, sungguh-sungguh mau memuji Tuhan. Pasti orang tuanya senang ya kan? Abang kakaknya juga senang. Semua orang senang. Dan kita paling senang kalau orang-orang juga senang dengan kita. Apalagi kalau Tuhan Yesus senang kepada anak-anak semuanya. Karena apa? Karena rajin berdoa. Senang melakukan yang baik. Tidak mau melakukan yang namanya dosa. Selalu menjauhkan yang jahat. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, coba mari kita lihat bagaimana kita juga saat ini dipanggil Tuhan. Supaya kita menjadi kebanggaan di hadapan Tuhan. Kebahagiaan di tengah-tengah orang tua. Maka kita harus menjadi anak-anak yang baik. Anak yang soleh. Ya, anak yang soleh artinya itu rajin beribadah. Rajin berdoa setiap hari. Bukan hanya hari Minggu. Setiap hari. Baca firman Tuhan. Mau mendengarkan Tuhan. Kalau kita semakin banyak mendengar Tuhan. Semakin banyak kita berdoa. Semakin banyak kita meminta pertolongan Tuhan. Maka kita semakin kuat untuk melakukan yang baik. Dan semakin kuat untuk menghindari segala yang namanya dosa. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, kita harus menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Karena kita apa? Anak-anak Tuhan. Yang pasti anak-anak Tuhan akan melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti di rumah kan. Nah, adik-adik sebagai anak papa mamanya harus melakukan yang menyenangkan hati mama papanya. Sehingga tetap semuanya menjadi anak-anak kesayangan papa mamanya. Oleh karena itu, marilah kita selalu memikirkan. Pikirkan yang baik. Lakukan yang baik. Ucapkan yang baik. Dengan demikian, kelihatanlah bahwa kita adalah anak-anak sekolah minggu yang disayangi Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang sungguh-sungguh sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kalau Ayub menguduskan anak-anaknya, Tuhan juga selalu menguduskan kita. Maka kita selalu ada meminta doa pengampunan dosa. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk melakukan segala kehendak-Mu. Jadi anak-anak sekolah minggu harus rajin berdoa. Harus rajin beribadah. Rajin untuk berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Lakukan yang baik sehingga dimanapun kita berada,
kita menjadi kesukaan semua orang. Bukan hanya kesukaan Tuhan. Kalau kita sudah kesukaan Tuhan, pasti kita menjadi anak-anak kebanggaan semua orang. Dimanapun kita berada, semua orang senang lihat kita. Bangga kan? Kalau semua orang senang lihat kita, kalau orang selalu menyambut kita dengan hati yang ceria, di mana-mana kita bisa berteman dengan semua orang. Demikian adik-adik sekolah minggu, jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan selalu melakukan yang terbaik. Jadilah anak kebanggaan di tengah keluarga, di tengah papa mamanya, dan juga kebanggaan Tuhan setiap saat. Dan kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu memuji Tuhan setiap saat. Banggalah jadi anak Tuhan. Banggalah jadi anak sekolah minggu. Tuhan memberkati dan selalulah berdoa untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Telah menyapa kami anak-anak-Mu sekolah minggu yang Kau kasihi, yang Kau banggakan. Di mana saat ini kami beribadah, walaupun kami masih beribadah di rumah. Tetapi biarlah dengan kuasa Roh-Mu Tuhan menuntun kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kasih-Mu, atas semua berkat-Mu di tengah keluarga, di tengah kehidupan kami. Biarlah kami bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut melakukan dosa dan kami berani melakukan yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan, disiapkan persembahannya, berikan persembahan yang terbaik, sambil bernyanyi dengan judul lagu apa Kak? Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku kan menari, haleluya, Yesus kekasihku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku kan menari, haleluya, Yesus kekasihku. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku
kepadamu untuk selama-lamanya. Mari kita bersama-sama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik, ibadah online kita sudah selesai. Tetap semangat ya. Ingat untuk selalu melakukan firman Tuhan. Sampai ketemu di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.